Kita punya kali ini kita punya soal tentang momen gaya, tapi di sini momen gayanya itu yang ditanya adalah letak F3 dari titik B-nya berapa. Jadi ini ada 3 buah gaya, cuman F3-nya ini tidak diketahui. Yang ada itu mari kita baca di soalnya. Perhatikan gambar berikut. Pada batang AB, ini batang AB ya, panjangnya 4 meter yang kalau ditotalkan, masanya diabaikan, bekerja 4 gaya. F1-nya 20 Newton, F2-nya 40 Newton, F3-nya 80 Newton, dan R. R ini adalah resultan. Nah, ini penting nih. R ini adalah resultan. Resultan. Seperti pada gambar. Letak F3-nya itu dari titik B berapa? Saya akan kasih titik nilai-nilainya dulu. Ini 20 Newton ya kan? Yang ini 40 Newton. Ini R resultannya ini ke atas. Ke atasnya ini sebesar 60 Newton. Nah, logikanya yang ini kan ke atas dan ke bawahnya ini kan ada F1 dan F2 nih. F1-nya 20 Newton, F2-nya 40 Newton. Supaya dia resultannya bisa 60 Newton, artinya nilai dari F3 ini harus ke atas juga sesuai dengan arah R ini. Karena apa? Karena artinya R-nya ini resultannya itu lebih menang ke atas. Ini kan sisanya kan ke bawah kan 20 Newton nih. Nih ya, sisanya 20 Newton. Nah, ini sisa nih. Supaya dia bisa jadi 60 Newton, berarti harus ke atas nih. 80 Newton nih. Si ini. Gitu logikanya. Nah, jadi arah F3 ke atas. Ya kan? Sebesar 60 Newton. Sebesar 80 Newton, 80 Newton. 80 Newton nih, sesuai dengan 80 Newton. Jadi supaya dia itu resultannya itu jadi 60 Newton. Jadi kali ini berkaitan dengan namanya resultan vektor gaya. Ini pelajaran waktu kelas 1 nih kalau kalian masih ingat ya. Jadi kita suruh menghitung berapa resultan gaya dari vektor tersebut, akan gitu ya. Jadi logikanya karena antara F1 dan F2 itu tersisa 20 Newton ya, tersisa 20 agar jadi 60 Newton di hasil akhirnya, maka F3 itu harus arah ke atas. Nih, karena kalau dikurangkan 80 dikurangi 20 itu dapatnya 60 nih. 60 ke atas. Ngerti ya? Ini. 80 dengan 20 kalau dikurangkan sisanya 60. 60 ke atas nih. Ini namanya resultannya. Nah, oke, sekarang kita lihat arah perputarannya. Resultan ini sebagai titik poros. Ini sebagai porosnya. Jadi resultan itu sebagai titik porosnya. Jadi kalau kita lihat putarannya F1 dan F2, kalau kita tarik terhadap titik poros, dia akan berputar searah jarum jam ini mutarnya. Nih. Ini ngerti? Ini nanti kalau kita tarik ke atas nih, ini kan putaran sumbu putarnya kayak pintu loh, pintu di tengah engselnya ini. Jadi kalau kalian dorong ke sana, nanti pintunya akan mutar searah jarum jam. Ya, betul. Dan F2 ini juga akan mutar searah jarum jam. Karena dua-duanya searah jarum jam, maka penyeimbangnya si F3 itu arahnya supaya dia berlawan arah jarum jam itu letaknya di posisi kanan sini. Nih, F3-nya 60 Newton. Jadi ini penyeimbang arah. Jadi arahnya nanti kan berlawanan jarum jam ya. Kalau kalian letakkan di sini F3, nanti arahnya searah jarum jam. Jadi dia harus menyeimbangi putaran F1 dan F2. Jadi F1 dan F2 ini kalau diputar, kalau ditarik ke atas, maka dia akan berputar searah jarum jam. Nah, sekarang kita akan tentukan pakai sigma torsi. Sigma torsinya itu sama dengan 0. Berarti nanti torsi searah jarum jam searah sama dengan torsi berlawanan arah jarum jam. Jarum jam gitu ya. Searah jarum jam sama dengan berlawanan. Yang searah tadi kan F1 dengan F2. Jadi nanti torsi 1 ditambah torsi 2 sama dengan torsi 3. Nah, berarti nanti ini F1 kalikan L1 ditambah F2 kali L2 sama dengan F3 kalikan L3. Jadi kita akan lihat jaraknya dari poros. Yang ini porosnya adalah 2 meter, L1-nya 2 meter. Dari sini ke poros, jarak L2-nya 2 meter juga. Sementara dari sini ke sini, ini kita belum tahu. Ini kita kasih X. Berarti kita nanti masuk ke sini.
20 kali 2 ditambah 40 kalikan 2, ya kan? Sama dengan F3 nya tadi bukan 60 tapi 80. Saya salah tulis lagi ya, sorry. Ini 80 Newton, sorry. 80 Newton. Ini 80 kalikan X. Jadi kita tidak tahu nih jarak dari porosnya ini, dari titik C nya, dari R nya. X berarti kan ini 40 tambah 80 sama dengan 80X. 120 sama dengan 80X. Jadi 120 per 80 sama dengan X. Ini tinggal bagi nih. Berarti X sama dengan, ini coret dulu nolnya. 1, 2. Kan X sama dengan 12 bagi 8. 12 bagi 8 dikecilkan. Dibagi 4. Dibagi 4 berarti 3 per 2. Atau sama dengan 1,5 meter. Nah, lihat. X itu yang ini. 1,5 meter. Sementara dia minta dari titik B. Berarti kalau dari titik B. Yang ini dong. Nah, titik B berarti ini 0,5 meter. Jadi jawabannya itu yang B ini. 0,5 meter. Nah, ini dari titik C, atau porosnya. Poros R-nya itu. Nah, maka dari titik B sebesar 1,5 meter. 0,5 cm. 0,5 centimeter atau meter ya? Meter ya. 0,5 meter. Nah, oke. Seperti itu ya. Emang agak ribet nih penjelasannya, berliku-liku. Kalau kalian tidak mengerti tentang resultan vektor, kalian pasti bingung, kok saya bisa nentukan 80 ini ke atas. Karena tadi dia itu sesuai dengan arah sisanya ini 60 Newton. Supaya dapat 60 Newton dari 20 Newton, maka dia harus ke atas arah F3 nya sebesar 80 Newton. Jadi dapatlah dia resultannya 60 Newton. Kemudian arah putarannya seperti apa? Kalau dia berlawanan jarum, kalau ini F1 dan F2 mengakibatkan putarannya itu searah jarum jam, maka F3 supaya penyeimbangnya harus berputar berlawanan jarum jam. Maka posisinya harus berada di antara C dan B ini. Kalau berada di antara A dan B, nanti putarannya searah jarum jam dia. Sama kayak F1 ini. Dia nanti putarannya menjadi searah jarum jam. Makanya saya harus letakkan di antara C dan B. Nih, kalau kalian ingin lihat gambarnya, saya gambarkan ulang. Nih, kalau F3 di sini, ini poros. Berarti kan dia mutarnya gini. Nah, gini putarannya ini. Nih, putarannya. Tapi kalau dia berada di sini, nih F3-nya ke atas, maka kamu putarannya gini. Oke, nah sekian dan terima kasih. Ini agak berbelit emang soalnya, kurang asam.